Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Analisa Laporan Keuangan di pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Silahkan disimak slide berikut. Analisis likuiditas. Rasio yang pertama yang akan kita bahas yaitu analisis yang melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Di sini, kreditur lebih memperhatikan hal ini karena terkait dengan kembali tidaknya utang yang diberikan. Jika suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, maka secara alamiah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan jangka panjangnya. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan, rasio likuiditas itu adalah rasio yang berfokus pada hubungan antara aktiva lancar dengan utang lancar, di mana dua aktiva ini sangat mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas adalah piutang dan persediaan. Ada 3 cara rasio likuiditas diukur. Yang pertama yaitu current ratio, di mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas atau solvabilitas jangka pendek. Di sini ada indikatornya, yaitu aset lancar dibandingkan dengan utang lancar. Yang kedua yaitu cash ratio, yaitu rasio yang mengukur ketersediaan kas untuk membayar utang yang akan jatuh tempo. Adapun indikatornya yaitu cash ditambah cash equivalent dibandingkan dengan current liabilities. Berikut ada ilustrasi sederhana di mana nilai dari cash equivalent adalah $30.000 dan nilai current liabilities adalah $39.000. Nilai ini kemudian dibandingkan sehingga memperoleh nilai 0,769. Maksud di sini yaitu perusahaan membayar utang yang akan jatuh tempo dengan ketersediaan kas sebesar 76,9%, atau dalam artian setiap Rp1 current liabilities itu dijamin dengan kas ekuivalen sebesar 76,9% atau kas yang tersedia sebanyak 76,9%. Rasio yang ketiga dalam rasio likuiditas yaitu quick ratio. Di sini yaitu rasio yang memberikan petunjuk yang lebih baik dalam melihat likuiditas perusahaan dibandingkan dengan rasio lancar atau cash ratio, karena peniadaan perkiraan persediaan dari perhitungan rasio. Di sini ada pun indikatornya yaitu quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibandingkan dengan utang lancar. Quick ratio atau acid test adalah rasio yang mengevaluasi posisi likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Berikut ilustrasi sederhana mengenai quick ratio. Di sini diperoleh nilai dari quick asset itu $50.000, kemudian current liabilities $39. Nilai kedua ini dibandingkan sehingga menghasilkan nilai 1,28. Artinya di sini perusahaan memiliki kemampuan sebesar 1,28 untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Di slide ini ada contoh perhitungan untuk mencari current ratio dan quick ratio dengan jumlah aset lancar yaitu 60 juta dan jumlah utang lancar yaitu sebanyak 30 juta. Penyelesaiannya, indikator dari current ratio yaitu aset lancar dibandingkan utang lancar. Aset lancar berjumlah 60 juta dibandingkan dengan utang lancar dengan jumlah 30 juta. Diperolehlah nilai 2. Artinya, kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar yang sebesar 2:1 atau 200%. Berarti setiap Rp1 utang lancar itu akan dijamin dengan aset lancar sebesar Rp2. Yang kedua, quick ratio. Dengan indikator aset lancar dikurangi persediaan dibandingkan dengan utang lancar, di mana nilai jumlah aset lancar itu adalah 60 juta, dikurangi nilai persediaan yaitu 25 juta dibandingkan dengan utang lancar yaitu 30 juta. Diperoleh hasil 1,167. Artinya, kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar 1,167 dibandingkan dengan 1 atau 116,7%. Artinya, setiap Rp1 utang lancar dapat dijamin dengan aset lancar tanpa persediaan sebesar Rp1.167. So, yang kedua yang akan kita bahas yaitu rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur utama kinerja dan kesuksesan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.
Rasio profitabilitas di sini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menunjukkan pengaruh kebijakan likuiditas, manajemen aktivitas, manajemen utang terhadap hasil operasional perusahaan. Rasio profitabilitas diukur dari dua pendekatan. Yang pertama, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Ada dua yang diukur, yaitu yang pertama GPM dan kedua NPM. GPM adalah gross profit margin, yaitu yang mengukur laba kotor perusahaan dari aktivitas penjualan. Rumusnya yaitu laba kotor dibandingkan dengan penjualan bersih, di mana laba kotor di sini adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan yang dibandingkan dengan penjualan bersih. Yang kedua, NPM. NPM di sini adalah net profit margin yang digunakan untuk menunjukkan keuntungan neto atau laba bersih dari setiap penjualan. Semakin besar angka yang didapat menunjukkan kinerja yang semakin baik. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan penjualan bersih. Berikut penjelasan dari GPM atau gross profit margin secara lebih mendalam dan penjelasan dari NPM atau net profit margin secara luas. Silakan disimak. Kategori yang kedua dari rasio profitabilitas yaitu profitabilitas dalam kaitannya dengan pengembalian investasi. Di sini ada 4 sisi yang dilihat. Yang pertama itu ROA, return on asset, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang telah ditanamkan pada aktiva untuk operasi perusahaan. Jadi rumusnya itu yaitu laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan total aset dikalikan dengan 100%. Kemudian yang kedua ROE atau return on equity digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal sendiri dan menunjukkan laba bersih yang dapat diperoleh dari modal pemilik. Semakin tinggi rasio ini semakin memperkuat posisi modal pemilik. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham dikalikan dengan 100%. Sisi yang ketiga yaitu dari sisi ROI atau return on investment atau return on total asset atau analisis dew point adalah rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi total. Rasio yang lebih rendah dapat disebabkan karena net profit margin yang rendah atau karena perputaran total aktiva yang rendah atau keduanya. Return on investment yaitu ukuran ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan dana yang diinvestasikan pemilik untuk menghasilkan laba. Semakin besar ROE, maka return yang diperoleh untuk setiap rupiah yang ditanamkan oleh pemegang saham semakin tinggi. ROE sering digunakan sebagai kriteria evaluasi suatu investasi dalam saham, di mana rumus ROE yaitu income dibandingkan dengan average owner equity. Berikut tersedia ilustrasi sederhana di mana jumlah income itu adalah $64.000, jumlah average owner equity itu yaitu $278.000 ditambah $220.000 dibagi 2 itu menghasilkan 25,70%. Yang keempat yaitu rasio on net worth atau return on stockholders adalah rasio antara laba setelah pajak dengan net worth atau modal sendiri yang juga sering disebut sebagai ROE yang menunjukkan besarnya laba yang tersedia bagi pemegang saham. Perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Rasio on net worth atau dinamakan dengan return on total investment, indikatornya yaitu income ditambah interest expense atau net of tax dibanding dengan average total asset. Rasio ini merupakan ukuran terbaik untuk mengukur profitabilitas secara keseluruhan, menunjukkan imbal hasil atas setiap dana yang ditanamkan di perusahaan, dan untuk melihat efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Berikut ilustrasi dari rasio profitabilitas. Ada diketahui laba kotor, HPP, total aktiva, beban administrasi, penjualan dan umum, kemudian beban bunga, pajak penghasilan, dan ekuitas pemegang saham. Ini ada diketahui nilainya ya. Sekarang ditanya hitung GPM, NPM, ROA, dan ROE. Untuk penyelesaiannya bisa kalian simak di slide berikut satu persatu untuk mencari GPM, untuk mencari NPM, dan untuk mencari ROA, dan juga untuk mencari perhitungan dari ROE. Oke, selesai sudah materi kita di pertemuan ke-9 ini. Silahkan disimak
video ini lebih mendalam sehingga kalian mendapatkan pemahaman yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.